Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuat publik terkejut dengan pengakuan soal rencana penangkapan mafia besar-besaran. Dalam keterangannya di Hotel JS Luansa, Jakarta, ia menyebut operasi ini akan menyasar berbagai sektor strategis. Purbaya menegaskan penindakan dilakukan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap pihak yang diduga memiliki kekuasaan besar. Yang suka main selundup, saya tangkap. Enggak peduli di belakangnya siapa, tegasnya dengan penuh keyakinan di depan media. Ia juga menegaskan dapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto membuat langkah pemberantasan mafia bisa berjalan maksimal. Menurut Purbaya, praktik penyelundupan dan under-invoicing telah lama merugikan negara dan melemahkan fondasi ekonomi nasional. Rokok, tekstil, baja, semua akan kami kejar satu persatu, ujar Purbaya menegaskan arah penindakan yang akan dilakukan. Ia menjelaskan praktik under-invoicing biasanya dilakukan importir nakal dengan memalsukan nilai barang agar pajak lebih kecil. Hal itu membuat penerimaan negara berkurang drastis dan menciptakan ketimpangan besar di sektor industri dan perdagangan. Ada yang bilang, kami nggak bisa tangkap karena ada backingan gede, tapi saya nggak takut, ujarnya. Purbaya meminta para pegawai bea dan cukai agar tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak-pihak berpengaruh. Ia menyebut telah mengantongi nama-nama besar yang terlibat dalam praktik penyelundupan dan permainan pajak. Sudah ada nama-nama pemainnya, tinggal kita pilih saja siapa dulu yang mau diproses, katanya. Operasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan penerimaan pajak, serta menutup celah manipulasi anggaran. Purbaya memastikan, dengan dukungan penuh pemerintah, semua pelaku akan diproses hukum secara transparan tanpa pengecualian sedikitpun. Sepertinya Pak Purbaya mulai banyak musuh di kalangan pemerintah sendiri. Bagaimana tidak? Sekarang Hasan Nasbi, mantan Kepala Komunikasi Presiden, yang sekarang jadi Komisaris Pertamina ini, mengatakan kepada Pak Purbaya untuk tidak kritik kementerian lain di ruang publik. Boleh kritik asal di ruang tertutup. Ya ini emang kocak sih. Namanya aja pejabat publik. Masa sekedar kritik aja harus di belakang layar? Tapi Pak Purbaya menanggapi hal ini dengan elegan. Beliau bilang semua yang beliau lakukan sudah atas persetujuan Presiden Prabowo. Dan Purbaya juga bilang kalau dia tidak mengkritik kementerian lain, tetapi hanya mendorong agar program-programnya berjalan dengan baik dan memastikan uang yang sudah disalurkan bisa terserap dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belakang ini publik ramai membicarakan sosok Purbaya Yudi Sadewa. Itulah sosok seorang Menteri Keuangan saat ini ya. Beliau dikenal sebagai pejabat yang tegas dan belakangan mengeluarkan pernyataan berani. Ini yang aku suka nih. Siap membabat habis mafia ekonomi yang selama ini bermain di balik kebijakan negara. Wah, ini hati-hati ya para mafia ini, hati-hati nih. Kita punya menteri yang tegas, Menteri Keuangan. Kalimatnya yang sederhana tapi maknanya dalam. Kalau kita terus tunduk pada mafia, kapan bangsa ini benar-benar merdeka secara ekonomi? Dan dari situlah suasana mulai panas. Ini para pejabat sudah mulai gak nyaman nih dengan statement-statement Pak Purbaya nih ya. Beberapa publik atau beberapa pihak di pemerintahan, termasuk sejumlah menteri dan pejabat tinggi, dikabarkan mulai tidak suka dengan sikap keras Pak Purbaya. Pada was-was nih semuanya nih. Mereka menilai langkah beliau terlalu frontal, terlalu berani menyentuh wilayah yang selama ini dianggap tabu. Wah, ini nih. Udah mulai gak nyaman nih pejabat-pejabat yang suka mempermainkan kebijakan pemerintah nih. Tapi justru disitulah letak keberanian seorang pejabat yang punya nurani ya. Ini pejabat semua harus punya nurani jiwa ya, harus punya nurani jiwa ya, hati nuraninya harus punya. Kita tahu melawan mafia bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal keberanian menghadapi sistem yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Dan biasanya siapapun yang berani berbicara seperti ini pasti akan mendapat tekanan dari berbagai arah. Ini bagi-bagi pejabat yang sudah nggak nyaman
kepada Pak Purbaya ini mulai merancang strategi ya gimana untuk menyingkirkan atau untuk menekan Pak Purbaya ya. Namun Pak Purbaya terlihat tetap tenang. Beliau seakan ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak boleh kalah oleh kekuatan. Bagi rakyat, suara seperti ini memberi harapan bahwa masih ada pejabat yang bicara apa adanya. Bukan demi kekuasaan, tapi demi masa depan bangsa. Oke. Tetap saya dukung Pak Purbaya, saya dukung nih. Dan buat mereka yang tidak suka, mungkin perlu diingat, keberanian seorang pejabat jujur bukan ancaman, tapi mengingat bahwa rakyat sudah tidak buta lagi. Untuk keberanian Pak Purbaya ini, ya, saya dukung penuh untuk kemajuan perekonomian negara ini yang sudah beradul istilahnya, atau yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan negara ya. Pokoknya untuk Pak Purbaya tetap semangat. Orang bilang menteri kayak gini nggak akan lama karena musuhnya akan banyak dan akan diserang dari berbagai macam sisi. Gimana Bang lihat? Itu sangat tergantung pemimpinnya. Sama halnya pada saat Jokowi pertama, makanya dipecat semua yang berbeda. Anies Baswedan, Sudirman Said, Rizal Ramli, Jonan. Nah, sangat tergantung pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya saya melihat Prabowo, kelihatannya yang langgeng Purbaya. Karena kunciannya Prabowo ya. Kunciannya Pak Prabowo justru. Nah, lagian sekarang rakyat tuh dibalik dengan ketegasan Pak Prabowo Purbaya, rakyat dibalik mereka loh. Nah, iya kan? Nah, terus elit-elit lain mau melawan rakyat. Jadi negara iki aneh, yen ana pejabat sing disenengi rakyat karena bersih, mesti kok pejabat liyane oke sing ora seneng, wedi yen kebongkar bobroke. Pak Purbaya ki mesti ya oke sing gak seneng, dimusuhi. Wong 99% pejabat ki korup kabeh. Wis tuwek-tuwek arep mati wae sing numpuk bondo. Menkeu Purbaya mulai bermusuhan dengan para elit politik. Bagaimana tidak? Setelah Purbaya mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, tak sedikit dari kalangan elit langsung berkomentar dan menentang kebijakannya. Misalnya dari politisi PDIP, Ferdinand Hutahean, yang menyebut Purbaya ini merasa paling jago, paling rajin dari semua pejabat. Ada juga dari Bahlil, yang menyebut Purbaya ini salah baca data. Dan yang terbaru ada dari elit kelas atas, Luhut Binsar Panjaitan. Ia menyebut Purbaya ini nggak perlulah potong-potong anggaran MBG, karena pasti akan terserap dengan baik. Tapi tetap aja, Purbaya nggak gentar. Beliau bilang akan tetap pangkas anggaran jika memang masih tidak terserap. Ini jadi angin segar buat bangsa ini, karena diperlukan sosok yang tegas untuk mengatur keuangan di negeri ini, supaya tidak jatuh di tangan yang salah dan ujung-ujungnya malah dikorupsi.